sore, seorang istri sedang marah-marah kepada suaminya karena terkendala keadaan ekonomi. Sebenarnya suaminya sudah berusaha dengan cara berkebun, tetapi apa daya karena terkendala dana. Pertengkaran hampir setiap hari terjadi. Aku bosan hidup begini terus. Dari tahun ke tahun kita miskin terus. Dan Bapak hanya setiap hari melihat HP melulu. Sabar, Bu. Nggak usah marah-marah terus. Kita jalani aja hidup ini apa adanya. Sabar. Sabar iya Pak, mudah bilangnya. Tapi kita tidak bisa bertahan dalam kondisi yang seperti ini terus. Banyak pengeluaran yang harus kita perlu penuhi Pak. Dari dulu saya kan sudah berusaha, Bu. Tapi kita kan nggak punya modal. Mau pinjam modal kemana? Andaikan kita punya modal, dari dulu kita sudah sukses, Bu. Bapak ini pinjam ke bank Pak. Kita usahakan meminjam ke bank lagi. Pinjam ke bank itu nggak mudah, Bu. Harus ada borohan, seperti sertifikat. Sementara kita nggak punya sertifikat rumah, sertifikat tanah. Uni, kenapa setiap hari bertengkar terus? Yang menjadi bahan pertengkaran itu uang modal. Malu kita didengar tetangga. Setiap hari berkelahi. Aku kan sudah berusaha, tapi nggak punya modal. Nggak ada juga sertifikat mau minjam ke bank. Uni, kalau mau minjam ke bank, saya punya sertifikat. Kamu punya sertifikat apa Linda? Ini sertifikat vaksin, Uni. Oh, ini nggak laku untuk ke bank, deh. Sertifikat vaksin ini hanya untuk sebagai persyaratan. Uni, udah. Kalau memang tidak punya sertifikat, kemudian sertifikat saya yang sertifikat vaksin itu tidak laku di bank, kita cari solusinya. Kita pinjam modal usaha ke Koperasi SMP Negeri 2 Lembang Gumanti. Di koperasi itu kita tidak perlu memikirkan sertifikat, yang penting punya komitmen. Uni tahu, modal SMP Negeri 2 Lembang Gumanti itu sudah mencapai 600 juta. Wah, banyak sekali. Ya, jadi Uni dan Uda bisa pinjam koperasi di SMP Negeri 2 Lembang Gumanti, sehingga Uni yang punya lahan luas di Bukit Opo itu bisa diolah menjadi lahan pertanian. Dan bisa tanam cabai. Ya, Alhamdulillah. Kalau memang seperti itu, sudah ada solusinya dalam kehidupan kita. Akhirnya solusi dari keretakan rumah tangga ini berakhir sudah dengan memanfaatkan dana koperasi pada SMP Negeri 2 Lembah Gumanti untuk dijadikan sebagai modal usaha. Kami pengurus koperasi SMP Negeri 2 Lembah Gumanti mengucapkan selamat dan sukses untuk koperasi SMP Negeri 2 Lembang Gumanti. Sampai jumpa di negara Turki tahun 2023. Kami dari Koperasi SMP Negeri 2 Lembah Gumanti merupakan yang sudah memiliki program yang bagus. Salah satu ikon dari Koperasi SMP Negeri 2 Lembah Gumanti itu adalah kami melaksanakan jalan-jalan dalam negeri setiap tahun dan juga wisata luar negeri 1 kali dalam 3 tahun. Alhamdulillah pada tahun 2015 Koperasi SMP Negeri 2 Lembah Gumanti bisa pergi ke Singapura. Kemudian pada tahun 2018 kami juga melakukan studi wisata ke SMK Keramat Malaysia. Jadi alhamdulillah kalau untuk jujur dengan dana pribadi mungkin kita tidak sanggup untuk pergi ke luar negeri, tapi dengan adanya wadah koperasi SMP Negeri 2 Lembah Gumanti kita sudah bisa 2 kali ke luar negeri. Dan sampai jumpa nanti di tahun 2023 di negara Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, saya perkenalkan, saya Daswir, guru SMP Negeri 2 Lembah Gumanti, yang dalam hal ini saya sebagai ketua badan pemeriksa pada Koperasi SMP Negeri 2 Lembah Gumanti. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3, tujuan Koperasi Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota, pada khususnya
dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila. Tujuan Koperasi SMP Negeri 2 Lembah Gumanti adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup warga SMP Negeri 2 Lembah Gumanti pada umumnya dan meningkatkan kesejahteraan warga Koperasi SMP Negeri 2 Lembah Gumanti pada khususnya. Pada kesempatan ini saya berharap kepada kita semua dan kepada anggota Koperasi SMP Negeri 2 Lembah Gumanti pada khususnya, mari kita tingkatkan kebersamaan kita melalui kegiatan berkoperasi ini. Kita jalin silaturahmi dan kita ambil manfaat yang sebesar-besarnya dari hidup secara bersama di koperasi ini. Mari kita bangun dengan sebaik-baiknya kehidupan kita melalui perkoperasian ini. Di harapan kami, mudah-mudahan ke depan SMP Negeri 2 Lembah Gumanti ini betul-betul sejahtera seluruh anggota keluarganya. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kami berkunjung ke luar negeri, yaitu Malaysia dan Singapura, kami dipandu oleh Biro Travel Jaya Utama Wisata di bawah pimpinan Bapak Indra Jaya, kemudian Bu Sylvia Gardinis sebagai pemandu wisata. Perjalanan ini cukup nyaman karena pemandu wisatanya sangat ramah dan bersahabat. Jadi perjalanan itu sangat menyenangkan sekali di bawah pimpinan Biro Travel Jaya Utama Wisata. Pada saat kami berkunjung ke Singapura, ada beberapa tempat yang kami kunjungi seperti Bugis Market, Garden by the Bay, Patung Singa, dan Universal Studio. Kami juga menonton World Sea atau acara laut selama 2 jam di sana. Sedangkan di Malaysia, kami mengunjungi beberapa tempat wisata seperti Istana Negara, Putrajaya, Batu Cave, Sungai Wang, dan melakukan studi banding ke SMK Taman Keramat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri Maria Eljuresia selaku Bendahara Koperasi SMP Negeri 2 Lembah Gumanti akan membacakan program Koperasi SMP Negeri 2 Lembah Gumanti. Yang pertama yaitu program koperasi. Setiap anggota koperasi itu boleh menambah modal atau tabungannya. Yang kedua, modal koperasi itu jumlahnya 100.000 per bulan. Ya, termasuk simpanan hari raya juga jumlahnya 100.000 per bulan. Kemudian kegiatan wisata dalam negeri setiap tahun. Kemudian kegiatan wisata luar negeri 1 kali 3 tahun. Setiap peminjam yang dilakukan anggota koperasi harus disetujui oleh Badan Pemeriksa Koperasi. Kemudian jumlah peminjaman uang koperasi itu rata-rata 1 bulan 140 juta rupiah. Itu berlaku untuk 5 orang peminjam. Yang dibagikan berdasarkan jumlah modal. Setiap anggota itu boleh meminjam 2 kali modal. Kegiatan RAT dilakukan setiap akhir tahun yaitu pada bulan Desember. Kemudian pada acara RAT itu diadakan acara door prize untuk seluruh anggota koperasi. Untuk memeriahkan acara Idul Fitri, setiap anggota akan diberikan paket lebaran. Kemudian hak sebagai anggota koperasi, yang pertama bisa mengajukan pinjaman setiap tahun. Yang kedua, berhak mendapatkan door prize setiap akhir tahun. Yang ketiga, berhak mendapatkan paket lebaran menjelang hari raya Idul Fitri. Yang keempat, berhak mendapatkan SHU setiap akhir tahun. Dan yang kelima, memperoleh hak sosial sesuai dengan AD dan ART koperasi. Kewajiban sebagai anggota koperasi, yang pertama, melunasi setoran pinjaman setiap bulannya.
Yang kedua, melakukan pembayaran tabungan setiap bulan. Dan yang ketiga, mematuhi semua aturan koperasi sesuai AD dan ART koperasi. Dan sanksi-sanksi bagi anggota yang melanggar. Yang pertama, membayar denda keterlambatan 5% dari setoran hutang. Yang kedua, bagi anggota yang tidak disiplin dan sering melakukan tunggakan akan dikeluarkan dari keanggotaan koperasi. Yang ketiga, jika keluar dari anggota koperasi, dia berhak ikut kembali setelah 3 tahun kemudian. Demikianlah program yang telah kami buat oleh pengurus. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.